Warahmatullahi wabarakatuh. Agung Pipayun syukur dan sangatun angkat bagi Allah Subhanahu wa taala. Atur pendamping desa Bapak Habib anu beribadah di Burman. Oke. Atur rekan-rekan beribadah ampun Nabi penting anu beribadah di Burman sebagai ibu-ibu selaku tim pendata IDM di Desa Kertajaya beribadah di Burman dikontakkan. Oke, ketua tim penggerak PKK Desa Kertajaya beribadah di Burman. Alhamdulillah bina inti dia menjelang sentra menjelang siang kurang itu Allah Subhanahu wa taala biasa kembang dengan bina raga musyawarah penetapan data indeks desa membangun tanah IDM. Alhamdulillah biasa pelaksana dari kemudian alhamdulillah kami itu tahap pertama matos dengan musyawarahnya dan nanti penetapan kita matos ngatur cenderung ketika ibu-ibu mau hadir di ruangan mudah-mudahan kusubina orang di dia pengumpulna orang di dia mudah-mudahan sing aya rahmat sareng barokah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan langkah tinggal minta di bumi masing-masing di kaya ruangan mudah-mudahan sing janten saksi bahwa orang alhamdulillah yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Desa Kertajaya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq ala umuri wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ketua BPD dan anggota Majelis Ibadah, Bapak pendamping desa, Bapak Hadi, Bapak Robi, dan Ibu Alhamdulillah Majelis Ibadah, Bapak Ketua LPMD Desa Kertajaya Majelis Ibadah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kertajaya Majelis Ibadah, ibu-ibu anu hadir dimuliakan kaum Subhanahu wa taala. Puji sareng syukur kami curahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang teh katompal ngariung dina raraga penetapan data indeks desa membangun. Salawat sareng salam urang kami curahkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumargina ka para sahabatna dugi ka urang selaku akhir zaman. Syukuri atas kami bekerja desa Kertajaya kali ini mengatur nuhun. Alhamdulillah kembali kader-kader dengan data penetapan data desa membangun IDM. Mudah-mudahan kekayaan diketusan kekayaan berdebat ganda. Amin. Pada dengan terima kasih hatur nuhun Bapak-bapak Bintas Hikmat kembali laporannya warga menuju dulu. Karena bulan maka kade titip pulang kali laut. Nah ember. Udah masuk karena ember kepanggil di setengah jam. Aduh mau ngapa? Tuh hari mau kita pulang kaliannya ibu titip pulang kali itu pulang udah lepang atau diantar pun ibu lagi ada apa karena kalau ibu nggak tuh mencakarna kepedak atau separa panjang itu mudah-mudahan Pak Kasihman yang ingin disebut sama ini kurang kalau ada jam masih kayaknya ada nyawanya kayak di Mau? Orang mana? Alhamdulillah. Bahkan Ketika tadi iya ya alhamdulillah ada bina mudah-mudahan positif tapi enggak berat. Ada negara jangan alhamdulillah ya Bapak Hari pendamping desa
hadir ke bernawan IDM nah perlu ditetapkannya margin maju mundur desa ieu teh dasarna teh tidak IDM desa maju berkembang desa tertinggal urang tah kadarna teh di dinya nilai teh hasil pendataan urang aya mudah-mudahan ayeuna urang kemun jadi desa mandiri urang teh ayeuna alhamdulillah desa mandiri yang dia kekuatan di Kemendes mudah-mudahan saya akan kalau jadi rumah desa kalau jadi punya bahannya mentok berarti mandiri desa mudah-mudahan orang desa kota di kecamatan Padalarang namanya di desa anu mandiri jadi kesadayana mandiri teh menawai di Kertajaya atau Kertamulya telah Cempaka Laksana Mekar telah Padalarang desa Padalarang sampai rumah desa ya mudah-mudahan dan kita ngomong aja nama kepala desa berarti namakan kejabatan mana jadi 8 tahun maka abdi ge bingung berarti abdi teh tak itu satu periode 8 tahun bingung kan aturan di urang mah roba-roba kamari undang-undang nomor 6 tahun 2014 masa jabatan BPD kepala desa 6 tahun di lobby luncur undang-undang nomor 3 tahun 2024 8 tahun. kepala desa dalam BPD 8 tahun masa jabatannya mudah-mudahan ada kesempatan cara deminya apabila para kamari para pimpinan Bapak Bupati hadir PJ-na mudah-mudahan ada negara jenah di titik itu sudah diulang pada pemilihan ada yang berapa berbeda kali bahwa nama calon betul saudara-saudara oh incumbent kacau nama Pak Hengki ya wacana dioper ke kita hei kalau itu di semua bulannya ada maka kami titip abdi jaga kondusifnya di wilayah TPS kurang irangan Ina ayat dari 48 Ina ya 24 itu pasti ada diri ayat abdi kembali dari petugas TPS Ina itu rumah dia nama mu ayat 24 TPS ada negara jenah pemerintah desa alhamdulillah ini kunjungan naon itu nama nuju kini ada mah di panggung di perpustakaan apa yang tahu yang dimanfaatkan untuk perpustakaan maka kami kalau nama daya nama perpustakaan deh kira laku upacara jadi kalau pada rencana itu perpustakaan kita mudah-mudahan kedua di Suryo atau ketua KPMD dengan MBY atau TPKD berangkat tadi itu tidak punya sama pembangunan terkait di laksanakan termasuk di PAU termasuk di 17 enak bumdes termasuk pada 18 iya PAU mudah-mudahan panjang cara kami kita sambutan jadi sekali di abdi nantung penuh keberangkatan mudah-mudahan hadirna silaturahmina sing nami kami kabarokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menyampaikan komentarnya. Acara selanjutnya penyampaian materi ide desa membangun yang akan disampaikan oleh PT didampingi oleh pendamping desa Kertajaya. Pada kepala desa bisa dipersilakan kembali. Selanjutnya silakan. Kita yang punya. Arah memang Ada sebuah cinta. Alit. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Pak Ketua BPD beserta jajarannya, saya hormati Pak Kades beserta jajarannya, saya hormati Ibu Ketua PKK beserta jajarannya, para hadirin beserta miskin penetapan ini ya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, Bapak-bapak ini tadi
Sedikit aja nanti yang menjelaskan terkait nilai rasio pendataannya seperti apa itu nanti Teh Ida tadi menjelaskan terkait sedikit saja tentang IDM-nya. Yang kedengeran nggak sih? Oh berasa tadi yang sedikit nih? IDM teh. Tadi kata Pak Kades. Ya. Terus? Tahu ya pokoknya. Ya. Kemarin Ibu nyumbang data apa? Masih ada ya? Data kependudukan. Data kependudukan. Terus? Sakit, bumil, badut, lansia, balita. Tapi nyetorin juga. bangunan rumah. Udah kamu sapaket nyetorin gue. Nah. Oh boleh. Bangunan seluruh yang ada di permasalahan di desa. Ya. Distorien ke siapa? Distoriennya ke siapa datanya? Bu Lilis, ya Bu Lilis ke mana? KPM yang megang sebetulnya Pak. KPM kan yang ada Nah, form. Ya, berarti ada 7 form lagi yang dikerjain oleh beberapa pihak lagi. Ya, Ayoga untuk berikutnya kemarin kita penyelesaian di desa Jaya Mekar, satu kecamatan untuk di desa Jaya Mekar. Kegunaan IDM untuk apa sih Bu? Mengukur, ya, betul. Itu salah satu dari indikator, salah satu dari indikator nanti dana desanya di desa itu seperti apa. Ya, ada 6 indikator, ada 6 penentu dana desa ditentukan di tahun berikutnya. Desa itu dapat berapanya, dapat dana desanya berapa, naik atau turun. Itu salah satunya adalah dari IDM-nya. Yang lainnya ada laporannya, ada cara penggunaannya, banyak hal lain ya. Nah, salah satunya itu adalah ini. Kenapa makanya tiap tahun kita ulangi? Ya, tiap tahun kita ulangi. Hanya gini nih, tiap tahun permasalahannya tetap sama Bu. Angker ke ngantosan Juni akhir maraton SKS ke sistem sebut semalam teh. Sangkuriang. Ya, Sangkuriang. Nah gitu. Padahal dari mulai bulan Januari Februari juga udah bisa dimulai. Dan data nama eta kene udah tuh. Iya. Ya. Ada tadina cantil, ayeuna terus kema berenang Januari itu terus nikah berenang terus jantan hamil berenang berarti kan gitu siapa yang tahu ya. Cantilnya yang baru, terus remaja putri juga yang tadinya remaja sekarang sudah dewasa, sudah menikah, atau yang tadinya remaja itu sekarang sudah jadi cantilnya, betul nggak? Betul. Nah, Cik Yoma, oke, tahun 2025, ya, mudah-mudahan umur kita dikasih umur yang panjang. Amin. Kita jangan nunggu free dari desa. Udah ada laporannya. Tiap bulan juga. Dari desa mah mintanya di bulan Juli. Kalau kita mah mendaftarnya dari Tiap bulan. Tiap bulan. Kema, ya, 2025 mah ada perintah dari kabupaten dimulai Februari akhir. Kemarin mah Februari akhir itu dah, karena pertengahan Februari menuju Pildacil, beres? Ya. Menuju Pildacil, menuju Ribuan Pildacil. Sebenarnya mah dari mulai Februari pertengahan juga sudah bisa dimulai ya. Biasanya server PMDS sudah bisa diakses. Nah,
Kalau belum bisa diakses, data nama kan dari tahun ke tahun juga formatnya itu aja. Ya, nah cuma ibu bagian dari pengingat desa, alarmnya desa. Dan emang tiap bulan udah ada. Nah, Februari 2025, ya, ketika Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini ingat, oh, cek pahadi, cek ayo pada terus biasa ngawitan, tidak boleh, ya, alarm desa. Tah dia data di kita tuh, dia data di para kader, terus kontrol. Kami ayat kekiraan, kami ayat data segera dihubungi ke kader masing-masing. Ulang jika kemarin dikumpulkan poin Senin, poin Jumat sudah terus beres atau menurut. Nah, itu mah di atasnya yang mintanya biar gitu kan. Nah. Sebetulnya mah ya di rumah seperti sapi. iya, nah makanya Tiap bulan juga ngisi. kan ini desa itu milik bersama. Kader itu juga bagian dari penggerak desa. Ya, cuma penggerak teh seperti ibaratkan roda nih. Ya, roda kan dimasukin betul. Tapi ketika roda kurang angin, ngasih alarm bisa kan? Ya, kalau mobil kurang angin kan beda rasa. Gitu kan? Nah, Ya kan di sana sih kita sebagai Cina. pengingat, ya ingatkan di sana. Oh iya data terus ayah, sok. Ya Tinggal masukin. atau langsung ke yoga misalkan boleh, gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada kekurangan ada apa bisa langsung diperbaiki, gitu ya. Ya nanti kalau bisa panjang lebar, nanti kita yang menjelaskan terkait penilaiannya seperti apa. Atau mudah-mudahan itu 2024 bertambah menjadi 0,8811. Jadi dengan indeks desa 0,8811 ini menjadikan status desa Kertajaya itu adalah status desa mandiri sesuai dengan status dari Kementerian Desa. Status desa mandiri ini mempunyai banyak sekali keuntungan bagi desa-desa yang statusnya sudah mandiri. Untuk yang terbaru sekarang itu ada kebijakan desa boleh menggunakan dana desa maksimal 10% untuk renovasi kantor desa. Tapi hal itu untuk kepala desa Kertajaya tidak dilakukan karena mungkin Pak Kades masih memikirkan warga masyarakat yang lebih membutuhkan si uang dana desa tersebut daripada membangun kantor desa. Untuk desa-desa lain itu ada beberapa desa di Kecamatan Magelang ini dana desanya 10% digunakan untuk membangun kantor desa. Tapi untuk Pak Kades di sini Pak Kadesnya belum gitu, mungkin Pak Kades tuh masih banyak PR di lapangan di wilayah mungkin yang perlu dibantu dari dana desa tersebut. Jadi uangnya untuk dana desanya Pak Kades belum gitu. Sebenarnya itu sudah dikasih kesempatan oleh Kementerian Desa bahwa si uangnya itu boleh kelola untuk memperbaiki atau merenovasi kantor desa. Tapi untuk Pak Kades Kertajaya tidak menggunakan kesempatan tersebut karena masih berpikir bahwa di wilayah juga kita masih ada yang kurang ini, perbaikan jalan ataupun posyandu yang lebih membutuhkan dibandingkan membangun kantor desa. Itu seperti itu. Ada beberapa desa di sini yang menggunakan dana desanya untuk renovasi, contohnya desa Pertamulya itu menggunakan 10% kalau misalnya 1 miliar aja ya, minimal 1 miliar dan orangnya bisa sekitar 100 juta gitu untuk membangun kantor. Kalau misalnya di sini juga kan 1,2 misalnya, sebenarnya boleh nih 120 juta itu uangnya bisa untuk membangun kantor desa. Tapi mungkin Pak Kades masih berpikir bahwa banyak dibutuhkan hal lain gitu ya seperti itu. Nah untuk selanjutnya satu itu
akar dan daya makan. Terus status desanya masih desa maju. Jadi walaupun ada dana desanya, tapi tidak boleh memakai penanda desa gitu karena aturannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tanah desa Kertajaya ini termasuk desa mandiri juga. Jadi untuk terhadap pencairan dana desa juga dipermudah terhadap dana desa tahap 1 dan tahap 2 juga itu dipermudah seperti itu. Untuk selanjutnya untuk 2024 ini ada kenaikan dari ketahanan sosial. Indeks ketahanan sosial di Desa Kertajaya yang semula tahun 2023 itu 0,9429, sekarang menjadi 0,96. Nah, ketahanan sosial itu dilihatnya itu dari apa saja itu? Pertama dari kesehatan, dari pendidikan ataupun modal sosial. Yang pertama dari kesehatannya, apakah warga masyarakat sudah terakses nih kesehatannya atau belum? Seperti itu bisa meningkatkan nilai dari IDM-nya. Terus selanjutnya kalau di sini poskesdesnya atau polidesnya berjalan nggak Bu? Tidak. Karena itu menunggu dari Desember. Nah, Jadi belum dioperasikan. atau polides juga apabila poskesdes dan polidesnya itu berjalan itu dapat meningkatkan nilai hidup. Misalkan untuk tahun sekarang bisa berjalan, tahun depan itu bisa pas pertanyaan apakah ada poskesdes atau polides bisa dijawab juga dan itu bisa nambahin nilai dari IDM-nya. Akses nomor akses ke sekolah juga sama. Kalau kegiatan boleh ditemuin pacaran untuk selanjutnya ada Pak Camat akan menyampaikan tentang yang Udah mabuk? Alhamdulillah. Desa Kapayun tuh. Tadi kan potong payun. Ya. Bunena kapayo nasian bunena. Itu yang mah kali si payun. Desa bu kali si payun tuh main payun. So, saya baru Sampai. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para pendamping desa, yang saya hormati Pak Kades Kertajaya beserta jajaran, yang saya hormati Ibu Ketua Sekolah Desa Kertajaya, yang saya hormati Pak Ketua BPD jajaran, yang saya hormati Ibu, Bapak-bapak, Bapak-bapak dua dan ibu semangat ibu Maya. Di luar bahwa iya gitu. Baik Bapak Ibu, hapunten gua sebut Pak Kades, Pak Ketua BPD, Pak Kades, Kuring, Ketua Rutan Metro Cup, namanya kehadiran unungan pembagian sertifikat gratis namanya di Desa Cempaka Mekar. Alhamdulillah, namanya sudah disampaikan sekitar 600 keping sertifikat Pak Kades. Mudah-mudahan kita juga di Kertajaya juga menunggu jadwal dari BPN ya Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan surat dari Pak Kades mengundang dalam rangka musyawarah penetapan data yang ditemukan di IDN. Anu kapungkur Pak Inten. Tapi kemarin ya di Kuring Abu Dhabi di acara dia. Ya mudah-mudahan dalam musyawarah penetapan IDN ini datanya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan saya yakin bahwa ini adalah pendataan oleh ibu-ibu kader dan bapak-bapak sesuai apa yang kemarin di dalam pembukaan musyawarah desa IDN ini untuk dalam rangka meningkatkan status desa ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak ibu-ibu selaku petugas pendataan untuk indeks desa menaung ini mudah-mudahan menghasilkan data-data yang betul akurat, data-data yang betul bisa dipertanggungjawabkan, data-data yang betul-betul berlahir dari
pendataan yang betul-betul dilakukan oleh para petugas IDM ini. Karena dalam rangka pendataan indeks desa keuangan ini tadi saya sampaikan merupakan salah satu indikator dalam kait masalah status desa. Tapi alhamdulillah untuk desa Kertajaya ini kan sudah masuk ke kategori desa mandiri ya. Jadi mungkin tinggal updating data-data dari mulai data indeks IKN ya, IKN indeks sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan sebagainya. Jadi mulai dari jumlah penduduk dari 0 sampai berapa bulan atau berapa tahun, saya yakin bahwa hari ini sudah ada data ya, tinggal mungkin sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan, hasil dari pendataan ini harus dimusyawarahkan ditetapkan menjadi ketetapan. Mudah-mudahan Pak Kades, Pak Ketua BPD, hasil dari pendataan yang sudah dilakukan oleh ibu ya, bapak-bapak dalam 1 bulan ini kalau nggak salah ya, Bu Kades, menjadi data-data yang betul-betul menjadi satu data desa menjadi database untuk nanti ditindaklanjuti oleh Kades dengan BPD untuk pembuatan program-program yang nanti sifatnya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Yang selanjutnya juga tidak kalah penting pada kesempatan ini juga kami kemarin alhamdulillah dari 10 desa yang ada di Kecamatan Padang ini, baru desa Kertajaya saja yang kemarin melaksanakan bimbingan teknis ketahanan pangan higienis ya. Ketahanan pangan ya kalau nggak salah kemarin ya, dimana mungkin ibu-ibu juga terlibat kemarin ya, untuk para pelaku UMKM dan para pelaku permakanan yang ada di desa Kertajaya. Nah ini gayung bersambut sebetulnya Pak Kades, Pak BPD yang sudah dapat oleh Pak Kades kemarin, karena dari minggu kemarin itu ada 3 kejadian Pak Kades yang keracunan ya, di Lembang, di Sinakerta, dan di kita di Laksana Mataram. Nah ini saya mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa Kertajaya untuk melakukan edukasi, melakukan pelatihan atau bimbingan bagaimana tata cara pembuatan atau makanan yang higienis yang sehat untuk layak dimakan. Karena kita tahu ya di desa Kertajaya ini kan di perlindungan sekolah. Kami harapkan ibu-ibu, bapak-bapak untuk selalu memberikan edukasi kepada anak-anak kita yang berjalan sekolah SD, SMP, SMA. Karena kita juga tidak bisa melarang seutuhnya melarang para pedagang yang berdagang di depan sekolah. Karena menyangkut hidup orang ya, layakan hidup orang yang bersangkutan. Tapi minimal kita nanti di dalam kemarin sudah diberikan pelatihan tentang cara penyajian dan cara memasak, bagaimana makanan ini bisa layak dimakan. Kemarin sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan seperti Dinas Kesehatan. Tapi mudah-mudahan di desa Kertajaya tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin ya, di Kertajaya di Laksana Mekar. Dilaksanakan beberapa kejadian, pertama di SD Ciampel, kedua kemarin di perumahan Tipar gitu, ya. Hampir 89 orang. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, lintas sektor, ya, akhirnya yang terindikasi keracunan makanan ini bisa sehat sedia kala. Itu disangki lah orang-orang di lingkungan hajatan di tanah. Karena saja kan langsung pula gitu ya, meser nasi bok, tapi di luar Cimahi gitu kan. Tapi terus gitu Pak, tapi alhamdulillah berkat kerjasama semua sektor di wilayah Kecamatan Balaran, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Pak RW dan desa juga, alhamdulillah dari 89 orang yang dirawat 11 orang ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi ini menjadikan yang hikmah buat kita semua Bu ya. Ternyata belum tentu apa yang kita makan ini sehat atau tidak, ya betul kan Bu ya? Kadang kan kita masak, ibu-ibu kan terus biasa masak, tapi kan tidak tahu di situ kan yang penting ibu-ibu di dalam memasak menyajikan makanan ini betul-betul tahu mana betul apa masakan yang betul-betul sehat untuk dikonsumsi, baik oleh keluarga maupun oleh keluarga kita, betul kan? Karena kita juga was-was oke makanya sebagai ini akhirnya menaya nasi bok bukannya udah tapi mudah dong ayah lah juga. Dari tadi nanti musibah, apa kan musibah orang kira-kira apa? Tapi minimal
dengan kejadian kemarin ini kita diambil hikmahnya. Mudah-mudahan masyarakat yang sekarang berkecimpung di dalam perkeringan ataupun permasalahan secara rumah tangga, tolong hati-hati di dalam beli barang-barang makanan baik daging, sayur dan sebagainya. Ya, karena tidak semua yang kita makan, yang kita makan ini kan sehat semua. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita makan sehari-hari ini menjadikan kita sehat lah. Tidak ada hal-hal yang dapat merugikan kita semua, baik keluarga maupun warga masyarakat. Kalau saya ingin mengingatkan saja, baik dari pemerintah desa, dari para kader, para RT, para RW yang itu sering ingat, dan nanti untuk ada hal penyediaan catering ataupun selalu koordinasi dengan pihak puskesmas ya, dengan bagian esingnya ataupun bagian gizinya ya. Supaya daya mengenai tetap kayak sampel. Urang enak kan terus tuang kayak kerja tenang. Sepalan kaya kalau pada di sampel tak ada sini untuk nggak mereka jelasin tentang mesti kena ayat atau sepalan teh untuk nggak jadi tuang nih kan seperti nabulkan apa nih untuk dua hiji itu aku bapak anak kayaknya hiji nambah kan nabulkan gitu itu di sampel. Tapi kan uji lab ini kan kita muter waktu ya 1 minggu 2 minggu apa. Tapi di Sinakerta kemarin hasil uji lab ini mengajar adanya bakteri di ayam suwir katanya. Jadi tolong hati-hati Bu ya nanti. Dan juga berikan edukasi kepada anak kita yang masih sekolah, terutama SD, SMP ya. Anak-anak kegiatan ini kan menghidurkan, itu kan anak-anak pulang itu kami datanya punya mulai jajanan sekolah. Kami tak pun kirain balaban atau panaskan kita kan tuh. Tapi teh aduh oke gitu nya. Tapi udah punya kades dia camat jajan di tengah jalan gitu kan ya. Atau nunggu mobil gitu. Nah gitu. Dah, kata-kata wae. Sakitulah poinnya Bapak-bapak Ibu-ibu sekali beli. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat apresiasi kepada Pak Kade, Pak Ketua BPD, Bung Kade beserta seluruh warga masyarakat yang sudah terlibat dari mulai pendataan IDM ini sampai kemarin mengikuti pelatihan ketahanan pangan makanan higien ini. Saya apresiasi lah. Mudah-mudahan kegiatan yang kemarin terkait bintang ketahanan pangan ini bisa ditiru oleh desa-desa dari Desa Kertajaya. Jadi nggak benar pas saya kejadian gitu aja. Jadi kita minimal kita sudah mengantisipasi ya, mengantisipasi hal-hal yang mungkin kita tidak tahu yang namanya tidak kapan ada. Tapi mudah-mudahan wilayah Kecamatan pada ini tidak terjadi lagi kegiatan musibah keracunan makan. Sakitulah benten dah. Atur nuhun nih Pak Kades, Bu Kades. Bapak-bapak ibu-ibu, nanti hampir kepada Abi ke Bapak karena setelah lapisan gitu ya, karena yang lagi Abi langsung meluncur ke Lembang ke Den Hani, biasa di Dewan rapat paripurna ke Dewan Rabu Satu ya, kemudian nama tersebut biasa sampai ke akhir, tapi sekali mudah-mudahan dengan musyawarah penetapan data IDM Desa Kertajaya ini menghasilkan data-data yang betul akurat, data-data yang nanti bisa bermanfaat bagi warga masyarakat, khususnya warga Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atur nuhun ditutup cuci tangan pakai sabun sampai bersih, cukup sekian. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. Jadi kita tuh baru yang IKS. Nah IKS itu tadi kita sudah bahas tentang pendidikan dan kesehatan. Jadi yang tadi kesehatan itu akses ke politik, ke dokter, ataupun kemudian akses warga masyarakat itu mudah atau sulit itu bisa mempengaruhi nilai dari IDM-nya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, apakah di desa ada kegiatan pemberantasan kebutuhan aksara nggak Bu? Kalau tidak ada, itu sebenarnya bisa menjadi rekomendasi dari kebijakan yang akan diatur gitu, karena nilai itu dapat mempengaruhi dapat menambah IDM gitu.
Dan itu tuh biar bisa pakai itu masuk tidak? Kenapa biar pakai? makanya itu ada lagi beda lagi. Jadi kalau Itu tiap tahun. pemberantasan buta aksara, terus jarak ke PAUD, ke sekolah, terus jarak ke PKBM ya Bu ya. Kalau yang paket A, paket B, paket C itu lebih ke PKBM. Nah itu juga mempengaruhi nilainya gitu. Kalaupun misalkan nanti memungkinkan kegiatan si buta aksara itu untuk dilanjutkan kembali, itu boleh banget Bu gitu, karena dasar dari pendataan IDM ini yaitu bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Jadi diperlukan nih untuk desa Kertajaya terkait adanya kegiatan pemberantasan buta aksara itu bisa menjadi rekomendasi dan hasil input. Oh ternyata